Selamat datang. Assalamualaikum. Belakangan ini, kita sering mendengar kabar kurang mengenakan tentang nilai tukar mata uang kita. Memasuki pertengahan tahun 2026, rupiah kembali terpukul hingga menembus kisaran Rp18.000 per $1 Amerika. Angka ini menjadi salah satu titik terendah rupiah dalam sejarah Indonesia. Namun, ada hal yang unik sekaligus membingungkan. Di saat rupiah babak belur, Badan Pusat Statistik justru merilis data bahwa ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,61% di triwulan pertama tahun 2026. Kok bisa angkanya terlihat kontradiktif? Mengapa ekonomi yang katanya tumbuh tidak mampu menyelamatkan rupiah? Secara historis, nama rupiah sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti koin perak. Uang ini resmi beredar pada 30 Oktober 1946 dengan nama Ori. Pada awal kemerdekaan, pemerintah mematok nilai ori sangat kuat, di mana 1 ori setara dengan 12 gram emas. Namun, karena situasi perang dan revolusi, peredaran uang menjadi tidak terkontrol, hingga sistem keuangan mengalami kekacauan. Puncak krisis pertama terjadi pada tahun 1965, di akhir masa Orde Lama. Saat itu, Indonesia mengalami hiperinflasi ekstrim yang menyentuh angka 600%. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan pemotongan nilai uang atau sanering yang membuat rupiah kehilangan hampir seluruh nilainya. Masuk ke masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nilai rupiah dijaga ketat menggunakan cadangan devisa. Sayangnya, sistem ini tidak ditopang fundamental yang kokoh karena maraknya pinjaman luar negeri yang tidak diregulasi serta praktik KKN. Akibatnya, saat krisis finansial Asia melanda tahun 1997, cadangan devisa kita habis. Rupiah langsung anjlok dari kisaran Rp2.400 menjadi Rp17.000 per dolar AS pada Juni 1998. Krisis hebat ini pula yang mengakhiri masa jabatan Presiden Soeharto. Meskipun Presiden B.J. Habibie sempat berhasil menguatkan kembali rupiah ke angka Rp6.500, tren jangka panjang rupiah setelah era tersebut perlahan-lahan tetap mengalami pelemahan dari tahun ke tahun. Pelemahan mata uang pada dasarnya mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap dolar AS tinggi, nilai rupiah otomatis akan melemah. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, dari dalam dan luar negeri. Dari luar, dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral Amerika. Saat ini, Bank Sentral Amerika menetapkan suku bunga yang tinggi. Akibatnya, para pemilik modal lebih memilih menarik uang mereka dari negara berkembang untuk disimpan di bank-bank Amerika demi mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar. Kemudian, adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah mengganggu jalur perdagangan global dan memicu kenaikan harga komoditas strategis seperti energi dan minyak. Dalam situasi tidak menentu ini, investor mencari aset aman dan dolar Amerika tetap menjadi pilihan utama. Kita tidak bisa hanya menyalahkan faktor luar, karena masalah domestik kita justru jauh lebih krusial. Misalnya, sekitar 70% bahan baku industri kita, mulai dari kimia, elektronik, farmasi, hingga bahan pangan seperti kedelai, masih harus diimpor. Karena impor wajib menggunakan dolar, permintaan terhadap dolar AS di dalam negeri selalu tinggi. Kemudian, komoditas ekspor kita masih didominasi oleh barang mentah, seperti batu bara dan minyak sawit, CPO. Kelemahannya, harga barang mentah sangat bergantung pada pasar global dan mudah naik turun, sehingga pendapatan negara menjadi tidak stabil. Ditambah lagi, para investor saat ini tengah bimbang memantau kebijakan fiskal pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo. Program-program besar seperti makan bergizi gratis yang memakan anggaran hingga ratusan triliun rupiah memicu kekhawatiran bahwa kedisiplinan anggaran kita akan jebol dan menyebabkan defisit APBN yang bengkak. Ditambah lagi, masalah birokrasi, potensi KKN, dan pola komunikasi pemerintah yang dinilai kurang baik membuat pasar semakin cemas. Nilai rupiah bahkan terpantau merosot terhadap mata uang sesama negara berkembang, bahkan terhadap negara yang sedang dilanda krisis seperti Zimbabwe dan Sudan. Lalu, mengapa data BPS menunjukkan ekonomi kita tumbuh 5,61%? Jawabannya ada pada komponen pembentuk produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi awal tahun 2026 ini melonjak bukan karena sektor produktif seperti ekspor kita yang kuat, melainkan karena konsumsi lokal.
Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh masif hingga 21,18% akibat realisasi anggaran program-program baru. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga naik karena banyaknya hari libur nasional dan momentum lebaran. Sayangnya, di saat yang sama, komponen impor kita tumbuh sebesar 7,18%, sedangkan ekspor kita justru naik tidak sampai 1%. Para pakar ekonomi mengibaratkan kondisi ini seperti sebuah rumah yang terlihat megah di atas kertas, tetapi memiliki pondasi yang rapuh. Investor asing menyadari bahwa pertumbuhan ini didorong oleh aksi bakar duit belanja domestik, bukan karena fundamental industri kita yang mandiri. Akibatnya, uang dolar tetap mengalir ke luar negeri untuk membayar impor, dan rupiah tetap merosot. Ada anggapan keliru bahwa pelemahan rupiah menguntungkan sektor ekspor karena produk kita menjadi lebih murah di pasar internasional. Nyatanya, hal itu sulit terjadi di Indonesia. Karena industri kita masih bergantung pada bahan baku dan mesin impor, melemahnya rupiah justru membuat biaya produksi membengkak dan harga jual barang terpaksa ikut naik. Kondisi kita berbeda dengan negara seperti Tiongkok yang memiliki infrastruktur industri lengkap dari hulu ke hilir sehingga bisa memproduksi semuanya secara mandiri. Di Indonesia, pelemahan rupiah saat ini membawa lebih banyak dampak negatif bagi biaya hidup masyarakat. Meskipun situasi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998, pemerintah tetap harus berbenah. Fokus perbaikan mutlak harus diarahkan pada kedisiplinan fiskal dan penguatan industri dalam negeri, agar kita tidak terus-menerus bergantung pada barang luar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.